Darah Putra Sanggam pada babak ke-41 ini menampilkan M. Adang sebagai Ki Jara, Wendaka Lubis sebagai Jamale, Sumiyati sebagai Bukarti, Cucung AS sebagai Ki Demang, Miharja sebagai Kepala Desa, Tatang sebagai Tukang Warung, dan Nano sebagai Tabib. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-41. Pada kisah yang lalu dikisahkan, para tabib yang berada di ibu kota kerajaan Madangkara merasa resah ketika mereka semuanya dipanggil secara mendadak oleh Tumenggung Jamali yang menjabat sebagai kepala tabib seluruh kerajaan Madangkara. Mereka menduga-duga dengan menghubung-hubungkannya peristiwa dipanggilnya Tumenggung Jamali ke istana oleh Raja Agung Brahma Kumbara. Situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Ki Jara dan para kaki tangannya. Mereka bermaksud untuk lebih mengeruhkan suasana kemelut yang meresahkan para tabib tersebut. Lihat, wajah Tumenggung Jamali amat muram. Iya. Berarti memang benar-benar dugaan teman-teman kita bahwa ada suatu perkara yang tidak menggembirakan hatinya. Mungkin Sri Baginda Maharaja Agung Brahma Kumbara itu murka kepada Tumenggung Jamali, sehingga membuat wajah Tumenggung Jamali menjadi suram. Kalau benar, wah, kita ini pasti yang kena sasaran kemarahan Tumenggung Jamali. Ya pasti itu. Rasul sampai. Ini semua akibat sikap saudara-saudara yang tidak mau prihatin. Saudara-saudara sebagai tabib terlalu manja. Tidak mau sedikit prihatin untuk bertugas di desa-desa. Saya lihat saudara-saudara lebih suka berdesak-desakan di kota. Nampaknya saudara-saudara punya pendirian. Lebih baik jadi tabib yang tidak laris daripada jadi tabib yang laris tetapi hidup di desa. Saudara-saudara, kalau begitu, sumpah tabib yang saudara ucapkan ketika diikrarkan menjadi tabib hanya di mulut saja, tidak dimasukkan ke dalam hati. Ingat saudara, tabib bukan jabatan yang istimewa, tetapi sama saja dengan jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan anggota masyarakat lainnya yang wajib mendarma baktikan dirinya bagi kepentingan nusa dan bangsa. Tapi kalau begini kenyataannya, mau dikemanakan rasa kemanusiaan saudara-saudara? Di mana kesadaran saudara sebagai warga yang siap sedia berbakti kepada tanah air? Ingat saudara-saudara, wilayah negeri kita, Kerajaan Madangkara ini, luas. Ratusan desa tersebar di mana-mana. Rakyat Madangkara bukan yang hanya tinggal di ibu kota ini, tetapi berserakan di pelosok-pelosok. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan seperti warga masyarakat lainnya. Saya menghimbau kepada saudara-saudara, terutama tabib-tabib yang masih muda, cobalah berkorban sedikit. Tinggal di desa tidak akan mati. Bahkan sebaliknya, lebih makmur daripada di kota. Ketahuilah saudara, di kota sudah terlalu banyak tabib. Untuk menjadi tabib yang punya nama, yang laris, saudara harus bersaing keras. Bayangkan, di satu jalan ada tabib yang 5. Saudara tahu jalan Gurame? Di jalan Gurame itu, tiap 10 langkah di kiri kanan jalan berjejer tabib-tabib. Sungguh keterlaluan, bukan? Di desa-desa kekurangan tabib, sementara itu di kota tabib berjubel-jubel. Sekian dari saya, dan terima kasih. Sampurasun. Benar juga dugaan kita kan? Tumenggung Jamali kena murka Sri Baginda Tuanku Brahma, dan kita lah yang jadi sasaran kemarahan selanjutnya. Biarkan saja.
kita sebagai tabib juga manusia biasa kan? Iya. Berhak mencari enak. Benar. Tinggal di kota jelas lebih enak daripada di desa. Nah, apa salahnya kita memilih tinggal di kota? Iya ya, kita kan tidak terikat apa-apa. Si Baginda Maharaja Tuanku Brahma memberikan kebebasan kepada para tabib. Jadi, aku kira kita tidak salah kan? Iya, biar jadi tabib yang tidak laku, tapi tinggal di kota daripada tinggal di desa. Tapi kalau direnungkan, kata-kata Tumenggung Jamali itu benar. Bahwa kita sebagai warga kerajaan wajib mendharma baktikan ilmu kita kepada rakyat kecil yang tinggal di desa-desa. Itu benar, itu tidak salah. Tapi juga kita sebagai warga kerajaan Madangkara berhak pula menentukan nasib sendiri. Iya ya. Kita berhak memilih tempat tinggal. Dan untuk menjadi tabib itu tentu tidak mudah kan? Iya, memang tidak mudah. Berapa biaya orang tuaku di dalam membiayai aku sampai menjadi tabib? Ayahku habis-habisan sampai menjual sawah, tanah, kebun. Bahkan kerbau kita pun ikut melayang. Semua itu demi aku anaknya supaya bisa jadi tabib. Iya, aku juga sama. Orang tuaku miskin. Kalau orang lain pergi dari rumah ke keraton naik kuda. Bahkan ada yang naik bendi. Nah, itu. Aku jalan kaki saja. Padahal rumahku jauh sekali. Tiap hari aku jalan kaki ke keraton. Itu demi untuk berhasil di sekolah. Ya, di sekolah tabib itu. Akhirnya, meskipun dengan biaya yang Senin Kemis, jadi juga aku lulus menjadi tabib. Nah, selama 5 tahun kita menuntut ilmu ketabiban di perguruan tabib di keraton, kita lalui dengan penuh prihatin. Lalu sekarang setelah kita lulus, jadi tabib, apakah kita tidak boleh menikmati hasilnya? Itu saja boleh, bahkan harus. Kita wajib mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita sewaktu kita masih belajar. Oleh karena itu, jangan menuduh kita mata duitan. Kalau kita memasang tarif yang tinggi kepada para penderita sakit yang datang berobat pada kita itu. Dulu kita menderita. Sekarang kita apa salahnya ingin hidup senang, memetik hasil dari penderitaan kita dulu, ya kan? Iya, benar. Sampurasun. Rampes. Bu Karti, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Den Tabib. Wah, sudah lama Bu Karti tidak berobat pada saya. Sudah pindah berlangganan kepada tabib lain ya? Tidak juga, Den Tabib. Apakah sekarang ada sakit? Tidak, Den. Saya hanya ingin berkunjung saja. Kangen begitu. Saya juga kangen sama Bu Karti. Sudah lama tidak tidur di penginapan Hegar milik Bu Karti. Setiap saat pintu rumah penginapan saya terbuka. Oh ya? Untuk Den Tabib. Sekaligus dengan pelengkap lainnya juga saya sediakan. Terima kasih. Begini, Den Tabib. Oh ya? Maksud kedatangan saya yang utama ialah perkara pemanggilan para tabib secara mendadak oleh Kanjeng Tumenggung Jamali itu. Oh, itu. Ada apa sebenarnya, Den? Sebab berita tersebut menjadi ramai. Masyarakat ibu kota membicarakannya. Sebenarnya tidak terlalu penting, Bu Karti. Oh. Tumenggung Jamali hanya mengulangi himbauannya yang dulu mengenai pengadaan tabib di desa-desa. Oh, lalu? Kali ini beliau menghimbau dengan lebih keras, bahkan sedikit marah. Tapi saya rasa kemarahan beliau kepada kami karena beliau dipanggil ke istana. Tumenggung Jamali dipanggil ke istana? Iya, Tuanku Brahma menjadi murka karena di desa Waruga berjangkit suatu wabah penyakit yang cukup ganas. Banyak rakyat yang mati karena tidak ada tabib. Desa Waruga? Iya. Tuanku Brahma kok bisa tahu kalau di desa Waruga ada wabah penyakit? Ya, raja kita itu seorang yang sakti, Bu Karti. Jadi mungkin dengan kesaktiannya dia bisa tahu keadaan di tempat yang jauh. Atau pula beliau pergi ke desa Waruga itu. Iya. Dan Tumenggung Jamali nanti sore akan berangkat ke desa Waruga. Oh ya? Iya. Lalu Tuanku Brahma akan pergi juga? Saya tidak tahu, Bu Karti. Yang jelas Tumenggung Jamali sendiri yang akan turun tangan memberantas wabah penyakit itu.
Oh, ya. Ki Jara? Iya Bu Karti, sebentar. Silakan masuk Bu Karti. Iya. Bagaimana Bu Karti? Bertemu dengan Den Tabib Drestana? Gawat. Hah? Gawat? Tuanku Brahma ke desa Waruga. Hah? Kapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Maksudku, mengapa Tuanku Brahma bisa mengetahui keadaan desa Waruga? Tentunya pernah berkunjung ke desa itu. Den Tabib yang berkata begitu? Den Tabib Drestana berkata bahwa Tumenggung Jamali dipanggil ke istana oleh Tuanku Brahma. Tuanku Brahma murka sebab di desa Waruga berjangkit wabah penyakit. Penduduk banyak yang mati karena tidak ada tabib. Waduh, gawat. Tuanku Brahma orang yang sakti. Mungkin saja dengan kesaktiannya dia bisa mengetahui keadaan di seluruh wilayah kerajaan Madangkara, termasuk desa Waruga. Baik dengan menggunakan ilmu kesaktian atau tidak, yang jelas perkara ini sangat gawat. Sebab dalam kenyataannya, Tuanku Brahma mengetahui keadaan di desa Waruga. Lalu bagaimana tindakan kita sekarang? Dan tabib bicara apa saja? Tumenggung Jamali nanti sore berangkat ke desa Waruga. Benarkah? Ya, beliau akan turun tangan secara langsung akan menumpas wabah penyakit itu. Perginya sendirian atau dengan beberapa orang lainnya? Hal itu kurang tahu, Ki Jara. Juga apakah Tuanku Brahma akan berangkat atau tidak, ya tidak tahu pasti. Aku harus bertindak cepat, mendahului mereka. Akan bertindak apa? Aku akan menyuruh teman kita, Ki Demang Cangkudu, untuk menyelenggarakan pesta penyambutan secara besar-besaran. Loh, kok membuat upacara penyambutan? Inilah sebenarnya yang menjadi perwujudan taktik dan siasat perjuangan kita yang sebenarnya. Salah satunya ialah meninabobokan orang penting. Maksud Ki Jara? Tumenggung Jamali kita bikin jadi lupa kepada tugasnya. Oh, kalau hanya itu maksudnya kan mudah saja. Ya. Bukankah Ki Jara memiliki ilmu yang tinggi? Nah, dengan ilmu kadikjayaan, saya kira Tumenggung Jamali bisa dilumpuhkan. Itu cara yang kasar, Bu Karti. Buat apa saya mempergunakan cara yang halus, yaitu gerilya moral, kalau caranya memancing bentrokan dan pertarungan? Kalau memang mau, sudah sejak dulu saya lakukan. Saya bunuh satu persatu orang-orang penting Madangkara. Pasti saya bisa. Tapi akibatnya kita sendiri yang rugi. Sebab kita akan dikejar-kejar, diburu oleh orang-orang yang dendam kepada kita. Aku tidak takut kepada Brahma, tapi aku tidak mau batu karang dilawan dengan batu karang. Aku ingin melawan batu karang dengan air dan kapas. Iya, saya mengerti. Kita sambut kedatangan Tumenggung Jamali di Kademangan Cangkudu. Kita perlakukan sebagai tamu agung. Kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita suguhi pelbagai kenikmatan duniawi. Pokoknya Tumenggung Jamali harus dibuat mabuk kepayang, terlena oleh sanjungan dan pujian, yang akhirnya dia lupa kepada tugasnya yang utama. Iya, saya setuju. Apakah Tuanku Brahma masih berada di sini? Tuanku Brahma? Sri Baginda Maharaja Tuanku Brahma Kembara yang agung. Tidak ada. Kami tidak pernah bermimpi untuk dikunjungi oleh raja kami yang agung. Kau jangan berbohong. Iya, betul. Kami tahu benar. Tuanku Brahma berkunjung ke sini. Tuanku Brahma yang agung akan berkunjung ke sini? Loh, malah tanya. Akulah yang bertanya kepada kalian. Maksud Ki Demang? Bukankah yang menolong kalian ketika dikejar-kejar oleh Dogol dan anak buahnya adalah Tuanku Brahma? Bukan Ki Demang. Yang menolong kami Satria Madangkara. Dasar kalian orang-orang dungu.
Satria Madangkara itu adalah Tuanku Brahma. Hah? Tuanku Brahma kalau sedang mengembara selalu memakai nama samar, yaitu Satria Madangkara. Hah? Pingsan? Kenapa kepala desa dan Pak Narwel itu jadi pingsan? Hei, pasukan! Angkat mereka! Bawa ke tempat yang teduh. Di bawah pohon yang rindang itu. Angkat mereka! Ya, bagus. Pingsannya tidak lama. Udara yang sejuk di bawah pohon yang rindang membuat kalian berdua ini cepat siuman. Betapa dungunya aku terhadap rajaku sendiri tidak kenal. Kita orang desa yang terpencil. Kita hanya mendengar dari cerita orang. Begitupun hanya sepintas-sepintas tentang Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Lalu, Tuanku Brahma bertindak apa saja selama di sini? Menolong para penderita sakit dengan pertolongan pertama. Maksudnya pencegahan sementara sebelum nanti diobati dengan obat yang semestinya. Iya. Yang akan dibawa oleh siapa itu? Tumenggung Jamali. Apa? Tumenggung Jamali? Ya, Satria Madangkara itu maksud saya Tuanku Brahma bersabda bahwa dia akan segera menghubungi Tumenggung Jamali untuk datang sendiri ke sini dan memberantas wabah penyakit yang melanda desa ini. Waduh. Urusannya jadi runyam ini. Bagaimana, Ki Demang? Peristiwa ini buntutnya jadi panjang. Sekarang sudah jadi urusan pemerintah pusat. Bukankah itu lebih baik, Ki Demang? Biar orang pusat mengetahui kesulitan kita, rakyat kecil, di desa terpencil. Kau enak saja berbicara begitu. Tapi aku pasti mendapat murka dari Kanjeng Tumenggung Jamali. Aku nanti yang ditekan oleh Tumenggung Jamali. Kenapa sampai tidak ada tabib di daerah Waruga ini? Kalau tidak ada, kenapa tidak memberi laporan ke Kadipaten? Kenapa keadaan seperti itu dibiarkan saja? Dan bagaimana? Dan sebagainya. Ini semua gara-gara kalian berdua yang tidak sabaran, cerewet, tidak bisa diatur. Sudah aku katakan, sabar. Iya. Kalian tidak usah pergi ke Kademangan Cengkudu pun. Aku sudah tahu keadaan di desa Waruga ini. Iya. Aku tahu di sini tidak ada tabib. Semuanya itu sudah aku pikirkan. Aku sudah punya rencana untuk meminta bantuan pengadaan tabib ke Kadipaten Singkur. Kalian diam saja. Tidak usah ikut-ikutan mengatur. Kalian harus percaya padaku sebagai Demang yang mewakili kalian. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur. Perkara ini sudah sampai ke tingkat paling atas. Sampai-sampai Sri Baginda Tuanku Brahma memerintahkan Kanjeng Tumenggung Jamali untuk turun tangan langsung. Ini kan namanya sudah keterlaluan. Perkara sepele seperti ini sebenarnya tidak perlu sampai diketahui oleh pemerintah pusat. Cukup diurus sendiri sampai tingkat kadipaten saja. Akibat perbuatan kalian yang seperti anak-anak, kita semua mendapat murka dari raja. Kami mohon maaf, Ki Demang. Kami tidak bermaksud melibatkan Ki Demang ke dalam kesukaran. Itu semua akibat dari ketidaktahuan kami terhadap penolong kami, yaitu Satria Madangkara. Seandainya waktu itu kami tahu siapa Satria Madangkara itu, ya tentulah kami tidak akan membuka secara terang-terangan dari ketidakberesan di daerah kita ini. Apa? Ya. Tidak beres? Ya. Hanya perkara karena tidak ada tabib di desa ini. Kau
Namakan tidak beres. Maksud saya, aduh, iya, ada sedikit yang meleset begitu. Kau harus belajar bicara yang betul, Narweli. Iya, Kidemang. Di dalam urusan yang menyangkut aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Keraton Madangkara, sedikit saja salah bicara, akibatnya akan fatal. Buntutnya akan panjang. Maaf, Kidemang. Iya. Sudah. Iya. Aduh, maaf ini. Semuanya sudah terjadi. Mau bicara apa lagi kita? Iya, bagaimana? Sekarang, aku akan kembali ke Kademangan. Aku perintahkan kepada kalian. Iya. Bila nanti Kanjeng Tumenggung Jamali datang, kalian jangan banyak mengobrol kata yang tidak perlu. Iya. Bicara seperlunya. Iya. Kalau tidak ditanya, jangan nyerocos. Cerewet seperti perempuan. Nanti aku sendiri yang akan mendampingi Kanjeng Tumenggung Jamali selama beliau berada di sini. Paham? Iya. Paham, Kidemang. Iya. Naik apa? Menunggang kuda. Dengan siapa? Sendiri, tuanku. Jaga dia. Dikawal, tuanku? Iya. Dikawal tapi dari jarak jauh. Pengawalan tersembunyi. Benar. Daulat, tuanku. Titah tuanku hamba lakukan. Pasukan khusus yang harus melaksanakan pengawalan terhadap Tumenggung Jamali. Apakah dipimpin sendiri oleh hamba tuanku? Atau oleh panglima yang lain? Tetap dipimpin olehmu. Tapi kau akan didampingi oleh Panglima Ringkin. Karena dialah yang akan memberikan keputusan terakhir kalau keadaan terpaksa. Daulat, tuanku. Tapi bolehkah hamba bertanya? Boleh. Apakah perjalanan Tumenggung Jamali akan menempuh mara bahaya sehingga memerlukan pengawalan khusus? Aku mencium sesuatu yang tidak beres. Itulah makanya aku mencemaskan keselamatan Tumenggung Jamali. Daulat, tuanku. Bila terjadi bentrokan, dan yang bentrok itu Tumenggung Jamali dengan pihak lain, kau jangan tergesa-gesa ingin langsung turun tangan melindungi Tumenggung Jamali. Tapi biarkan dulu. Lihat dan dengar. Siapa lawannya itu? Dan apa saja yang dibicarakan. Dengan begitu kau akan punya alasan yang kuat bila tiba saatnya untuk turun tangan. Daulat, tuanku. Juga harus melihat kekuatan lawan. Jadi tidak terpaku pada kebiasaan yang sejak lama dipakai di dalam siasat pertempuran. Di mana pasukan dulu yang dikerahkan, kalau tidak kuat, baru para pimpinan pasukan yang turun. Tidak. Tidak harus selalu begitu, Panglima. Kau amati dulu kekuatan musuh. Bila kekuatan musuh mengharuskan kau duluan yang turun, kaulah yang turun. Kemudian baru pasukan dikerahkan. Paham? Paham, tuanku. Nah, segera kerjakan. Daulat, tuanku. Segera hamba kerjakan. Kakang Brahma? Kau Manti, ada apa? Tadi di pintu gerbang istana, saya berpapasan dengan Senopati Indra Kumala. Katanya habis menghadap kepada Kakang. Dititahkan untuk mengawal Tumenggung Jamali dengan cara pengawalan dari jarak jauh. Kenapa begitu, Kakang? Adakah sesuatu yang tidak beres pada diri Tumenggung Jamali sehingga dia harus dikawal atau diawasi dari jarak jauh? Bukan Tumenggung Jamalinya yang tidak beres, tapi ada sesuatu yang tidak beres mengenai penyebaran tabib-tabib ke desa-desa. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menghambat kelancaran penempatan tabib-tabib di desa-desa tersebut. Tabib-tabib itu memang perlu diperingatkan dengan keras. Semakin hari semakin bertingkah, manja. Tidak mau ditempatkan di desa, maunya di kota melulu. Sudah itu, seenaknya saja pasang harga. Kakang Brahma terlalu memberikan kebebasan sih kepada mereka. Terlalu dimanja. Loh, tabib itu manusia biasa, Mantili. Haknya sama dengan rakyat Madangkara lainnya. Dia berhak menentukan ingin tinggal di mana. Kecuali kalau mereka dibiayai oleh kita, yakni dibebaskan dari semua biaya belajar di waktu mereka masih belajar menuntut ilmu tabib di perguruan tabib. Lalu diasramakan, kemudian diberi uang saku. Nah, kalau begitu, kita bisa mengatur mereka, sebab mereka terikat kepada kita. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Yang mau belajar ilmu tabib di perguruan tabib siapa saja boleh. Syaratnya harus membayar biaya belajar. Karena guru-guru tabib yang mengajar di perguruan tabib itu kan harus dibayar. Sudah itu, tidak diasramakan, tapi tinggal sendiri-sendiri di tempat tinggalnya masing-masing. Nah,
Dengan begitu, tidak ada alasan bagi kita untuk mengikat mereka dengan ikatan yang memakai peraturan tertentu. Kalau begitu, diikat saja. Yang mau belajar di perguruan tabib tidak usah bayar apa-apa. Lalu mereka semuanya dikumpulkan dalam satu asrama tabib. Kemudian diberikan uang saku tiap bulan. Nah, dengan begitu kalau mereka sudah tamat, terikat kepada kita. Dengan demikian, kita bisa mengatur perputaran tabib-tabib di seluruh wilayah kerajaan Madangkara. Usulmu memang bagus, Mantili. Tapi biayanya terlalu besar. Sedangkan kita ada hal-hal lain yang lebih penting. Juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi di sini masalahnya bukan terikat atau diikat, tapi kesetiaan. Rela mendarmabaktikan ilmunya bagi kepentingan rakyat. Nah, watak itulah yang tidak ada pada diri tabib-tabib itu. Kalaupun ada, sangat tipis. Kalau begitu, di perguruan tabib tidak hanya diberikan pelajaran ilmu tabib melulu, tapi juga ditanamkan semangat mengabdi, cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan rakyat kecil. Hal itu sudah diberikan di perguruan tabib. Tapi entah cara mengajarkan yang kurang bermutu, atau para tabib itu sendiri yang memang tipis rasa pengabdiannya. Kalau begitu, guru-guru tabib itu dipanggil semuanya ke sini, ke istana. Lalu dikembleng lagi, supaya lebih pandai kalau mengajar kepada murid-muridnya. Mantili, guru-guru tabib yang mengajar di perguruan tabib itu bukan anak kecil. Mereka adalah guru besar. Orang-orang yang pintar dan ahli. Mereka lebih tahu dari kita bagaimana menjadi guru yang baik. Tapi buktinya tidak baik. Nah, bagaimana itu Kakang Brahma? Ya, memang hal ini merupakan kelemahan kita. Tapi masalahnya tidak bisa diselesaikan sekali jadi. Sebab menyangkut berbagai hal yang saling kait-mengkait. Tapi bukan tidak bisa ditanggulangi. Kita memang akan melakukan pembenahan. Semuanya harus dibenahi sampai tuntas. Meskipun sebenarnya sudah terlambat. Tapi itu tidak apa. Daripada tidak sama sekali, kan? Iya, Kakang. Sampurasun. Rampes. Hah, Ki Jara. Mari masuk. Naiklah ke pendopo. Terima kasih. Menilik wajah kau yang kusut. Nampaknya ada sesuatu yang istimewa. Betul sekali, Ki Jara. Aku ini sedang pusing 7 keliling. Ada perkara apa? Kanjeng Tumenggung Jamali mau datang meninjau desa Waruga. Oh ya? Benar. Jadi kedatangan kau sangat tepat. Aku jadi ada teman yang bisa diajak bertukar pikiran. Gampang. Gampang bagaimana? Buat dia mabuk kepayang. Apa? Mabuk kepayang? Ya. Caranya dengan meninabobokan dia oleh aneka ragam yang enak-enak. Pesta yang meriah, hiburan yang ramai, makanan yang lezat-lezat, dan sebagainya. Ladeni dia dengan sebaik-baiknya. Sediakan 5 orang gadis yang cantik-cantik untuk meladeni segala kebutuhan Kanjeng Tumenggung Jamali. Percayalah, dia pasti akan mabuk kepayang, lupa kepada tugas, bahkan untuk pulang kembali ke keraton di ibu kota Madangkara merasa enggan karena sudah keenakan di sini. Iya. Aku setuju. Aku akan melaksanakannya. Aku sudah sampai di padang ilalang Bukit Ceremi. Berarti aku sudah dekat ke Kademangan Cangkudu. Dan perjalananku menuju ke desa Waruga sudah dekat. Sebab kalau sudah melewati Kademangan Cangkudu, langsung terus, tidak ada Kademangan lagi. Juga tidak ada desa lainnya lagi, kecuali desa Waruga. Iya, untung dulu aku pernah jadi pengembara ketika bersahabat dengan Lasmini. Ya, sehingga meskipun aku sudah lama tidak mengembara karena lama jadi pejabat tinggi tinggal di keraton, tapi
masih ada sisa-sisa kepandaianku di dalam menunggang kuda di alam yang ganas. Baiklah, aku akan memacu kuda memasuki Kademangan Cengkudu. Iya, iya. Kidemang, Arya Dengkat. Ya, Kanjeng Tumenggung Jamali sudah sampai ke kaki Bukit Cerme. Oh, benarkah? Anak buah kita yang disebar di daerah perbatasan melaporkan kepada saya bahwa mereka melihat seekor kuda berlari kencang menuruni Bukit Cerme. Dan sekarang sudah melintasi Padang Ilalang. Penunggangnya seorang laki-laki yang gagah, berpakaian mewah. Pasti dia Kanjeng Tumenggung Jamali. Bagus. Kalau senja ini dia sudah melintasi Padang Ilalang di kaki Bukit Cerme itu, maka besok siang dia akan sampai di pintu gerbang batas kota Kademangan. Ya, betul Kidemang. Cepat panggil semua anggota panitia penyambutan. Sekarang sudah kita persiapkan segala sesuatunya, supaya besok siang sudah siap semuanya. Baik, Kidemang. Pintu gerbang kota Kademangan Cengku sudah nampak di depan mata. Tepat dengan rencana. Pada waktu siang aku memasuki Kademangan Cengkudu. Di Kademangan Cengkudu, aku istirahat cukup 1 hari saja. Dan besok pagi melanjutkan perjalanan ke desa Waruga. Bila Kidemang Cengkudu akan ikut menyertai aku, ya boleh saja. Atau kalau dia menyediakan beberapa orang pengawal, ya aku pun tidak akan keberatan. Apa itu? Dari pintu gerbang Kademangan keluar 5 orang penunggang kuda. Dan nampaknya mereka menuju ke sini. Selamat datang di Kademangan Cengkudu. Paduka yang mulia Kanjeng Tumenggung Jamali. Menilik dari pakaian seragam yang kalian pakai, nampaknya kalian para petugas Kademangan. Daulat Kanjeng Tumenggung. Saya Arya Dengka, wakil Kidemang Cengkudu. Oh, terima kasih atas sambutan kalian. Daulat Kanjeng Tumenggung. Dari mana kau tahu kalau aku mau datang? Dari Kidemang Cengkudu sendiri. Lalu, dia tahu dari siapa? Hamba kurang tahu, Kanjeng Tumenggung. Hamba hanya mendapat perintah untuk menyambut paduka Kanjeng Tumenggung di tapal batas Kademangan. Baiklah, mari kita berangkat. Daulat Kanjeng Tumenggung. Tumenggung Jamali sangat terkejut oleh sikap para pegawai Kademangan Cengkudu yang hangat bahkan agak berlebihan. Sikap mereka yang ramah tamah, wajah cerah ceria, terasa seperti dipaksakan, serta badan yang terbungkuk-bungkuk sebagai suatu sikap yang dibuat-buat, tidak keluar dari hati yang tulus. Namun, Tumenggung Jamali tidak menunjukkan keheranan ataupun wajah yang masam, akan tetapi tetap bersikap wajar. Sementara itu, di rumah Kidemang Cengkudu nampak kesibukan yang lain dari biasanya. Di dapur, beberapa wanita sibuk mempersiapkan masakan yang enak-enak. Sebagian lagi membersihkan rumah, lantai dipel hingga mengkilap. Perabotan rumah dan hiasan dinding dibersihkan dari debu-debu yang melekat sehingga nampak cemerlang. Sedangkan Kidemang sendiri berjalan hilir mudik mengatur para pekerja agar semuanya berjalan dengan baik untuk menyongsong kedatangan Tumenggung Jamali.
berjalan, tak henti-hentinya rakyat mengeluh-ngeluhkan Tumenggung Jamali. Maka sampailah arak-arakan itu di muka pendopo Kademangan. Maka dengan tergopoh-gopoh Ki Demang Cangkudu beserta istri turun ke halaman menyambut Tumenggung Jamali. Bersamaan dengan itu, tandu pun diturunkan dan Tumenggung Jamali keluar dari dalam tandu. Selamat datang Paduka Tumenggung Jamali. Saya atas nama rakyat Kademangan Cengkudu menyampaikan rasa gembira yang tiada tara atas kunjungan Paduka Tumenggung. Iya. Dan aku juga terima kasih disambut begitu. Daulat Tumenggung. Marilah, silakan naik ke pendopo Tumenggung. Iya, terima kasih. Demang, Daulat Tumenggung. kau ini apa-apaan? Maksud Tumenggung? Kamu menyelenggarakan pesta yang sangat meriah ini untuk apa? Ini kan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan gembira kami Tumenggung atas kunjungan Tumenggung ke sini. Kalau hanya untuk menyambut kedatanganku, tidak usah seperti begini, besar-besaran. Yang biasa saja, sederhana saja. Tidak 1 tahun sekali Tumenggung. Apalagi Paduka Tumenggung belum pernah sekalipun berkunjung ke sini. Jadi adalah wajar kalau kami mensyukurinya. Sebenarnya tidak patut aku mendapat sambutan yang luar biasa ini. Sebab kunjunganku ke sini bukan kunjungan yang resmi. Aku sekedar mampir sebelum aku melanjutkan perjalanan ke Desa Waruga. Baik kunjungan resmi atau bukan, bagi kami tidaklah menjadi masalah Tumenggung. Bagi kami, Tumenggung telah datang, maka kami wajib menyambut kunjungan Tumenggung. Silakan Tumenggung. Inilah hidangan kami. Hidangan Kademangan Cengkudu yang ala kadarnya. Ini bukan ala kadarnya Demang, tapi mewah. Bila Tumenggung sudah merasa letih, dikarenakan tadi siang telah menempuh perjalanan yang jauh, saya persilahkan untuk beristirahat. Namun, apabila masih ingin menikmati hiburan pertunjukan kesenian, dengan senang hati saya akan menemani. Sebenarnya aku agak letih dan ingin tidur-tiduran. Tapi pertunjukan tari-tarian itu indah dan menarik. Aku akan menontonnya sampai habis. Kemudian baru aku tidur. Oh, mereka adalah rombongan penari yang terbaik di Kademangan Cengkudu ini Tumenggung. Sengaja kami undang untuk menghibur Tumenggung. Terima kasih Demang. Daulat Tumenggung. Hei, kalian kemari. Ki Demang. Iya, kalian harus melayani Kanjeng Tumenggung Jamali dengan sebaik-baiknya. Ya Ki Demang. Ladeni dengan ramah tamah dan mesra. Apa kebutuhannya, apa keinginannya, dengan cepat kalian harus segera menyediakannya. Kalau dia haus, sebelum mulutnya membuka untuk minta air, sebelum tangannya bergerak untuk mengambil cangkir, kalian harus segera memberinya minum. Nah, sekali lagi, layani dengan baik. Siapa tahu di antara kalian ada yang terpilih dibawa ke keraton untuk dijadikan selir Tumenggung Jamali. Idi, Ki Demang, lucu. Pertunjukan tari-tarian itu cepat selesai. Padahal sangat bagus. Saya pun orang sini, tidak pernah bosan menonton mereka bila sedang mengadakan pertunjukan. Namun, apabila Tumenggung menghendaki mereka terus bermain, saya bisa menyuruhnya. Terima kasih. Cukup Ki Demang. Hari sudah agak larut malam. Aku segera akan istirahat dan tidur, supaya besok pagi aku bisa melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang segar. Besok pagi? Iya, besok pagi. Aku harus sudah berangkat ke Desa Waruga. Kenapa tergesa-gesa Tumenggung? Besok malam masih ada pertunjukan hiburan lainnya. Aku sedang mengemban tugas, Demang. Aku harus membasmi wabah penyakit yang melanda Desa Waruga. Sebenarnya tidak terlalu gawat seperti yang diceritakan orang-orang Tumenggung. Maksudmu?
Saya sudah pergi ke sana. Oh ya? Benar, Tumenggung. Begitu saya mendengar penduduk desa Waruga diserang wabah penyakit, Ya. segera saya berangkat ke sana. Dan saya lihat sebenarnya wabah penyakit itu penyakit yang biasa saja. Penyakit biasa? Iya, demam yang diakibatkan oleh pergantian musim. Nanti pun bila pergantian musim sudah berlalu, saya rasa penyakit itu pun sirna, Tumenggung. Tapi Demang, aku mendapat tugas khusus dari Tuanku Brahma. Jadi apakah wabah penyakit itu wabah biasa atau bukan, itu perkara nanti. Yang penting, aku harus melihatnya sendiri. Iya, Tumenggung. Arya Dengklak. Ki Demang, sini. Baik, Ki Demang. Ada apa, Ki Demang? Tumenggung Jamali sudah masuk ke dalam kamarnya. Istirahat. Iya. Kelihatannya seorang pejabat tinggi yang berdisiplin tinggi. Maksud Ki Demang? Dia berkeras hati. Besok pagi akan berangkat ke desa Waruga. Wah, gawat juga. Itulah, aku sudah berusaha sekuat tenaga agar dia mau mengundurkan acara pergi ke desa Waruga. Tapi tidak berhasil. Ki Demang, lalu kita harus bertindak bagaimana? Semuanya tergantung kepada kepandaian si Purwanti di dalam usahanya menaklukkan Tumenggung Jamali. Purwanti? Purwanti yang itu, yang biasa? Iya, ya. Aku menyuruh Purwanti menyelundup ke dalam kamar Tumenggung Jamali. Mudah-mudahan Tumenggung Jamali bisa runtuh oleh Purwanti. Pasti bisa. Purwanti sudah ahli menaklukkan laki-laki. Jangankan Tumenggung Jamali yang masih bujangan. Kanjeng Adipati Singkur yang sudah beristri bertekuk lutut oleh Purwanti. Pokoknya Purwanti hebatlah. Tubuhnya montok, kulitnya putih, dan suaranya lembut menghanyutkan. Tapi tidak ada salahnya kau menyiapkan anak buahmu 5 atau 6 orang lagi. Untuk apa? Kalau Tumenggung Jamali berbuat di luar batas. Maksud Ki Demang? Diam-diam melarikan diri. Oh, begitu. Beres. Beres, Ki Demang. Iya, ya. Selamat malam, Kanjeng Tumenggung. Maaf, saya mengganggu. Siapakah Anda? Saya Purwanti. Saya dititahkan untuk memberikan ini kepada Kanjeng. Apa itu? Air hangat. Air hangat 1 baskom besar. Banyak sekali. Untuk apa? Untuk mencuci kaki Kanjeng. Mencuci kaki? Iya. Sehabis menempuh perjalanan jauh, merendam kaki di air yang hangat suam-suam kuku, baik sekali. Selain kaki menjadi segar, juga menghilangkan letih. Iya, memang ada benarnya juga. Tapi simpan saja di dekat kaki tempat tidur itu. Baik, Kanjeng. Lupa. Pintu belum ditutup. Biarkan saja terbuka. Nanti ada yang lewat. Kan tidak enak dilihat orang. Tidak apa. Hanya mencuci kaki saja. Ini kamar khusus untuk Kanjeng. Jadi tidak baik kalau pintunya terbuka menganga seperti itu. Nah, sudah selesai. Sudah dicuci dan dilap hingga kering. Sekarang Kanjeng dapat tidur dengan badan yang segar. Silakan, berbaringlah. Kaki Kanjeng harus diurut. Tidak usah. Tidak usah diurut. Dipijit juga jangan. Supaya darah jalannya jadi lancar, begitu bukan? Purwanti, terima kasih atas pelayananmu yang baik. Sekarang aku mau tidur, supaya besok pagi-pagi benar
aku bisa berangkat meneruskan perjalanan. Jadi Kanjeng Tumenggung kakinya tidak mau dipijit? Terima kasih. Tidak, Purwanti. Nah, kau sudah bisa keluar. Selamat malam. Selamat malam, Kanjeng Tumenggung. Ki Demang? Loh, Purwanti, kenapa kau ada di sini? Kau harus berada di dalam kamar bersama Kanjeng Tumenggung Jamali, bukan? Saya diusir. Oh, apa? Diusir? Saya sudah berhasil sebagian. Berhasil sebagian bagaimana? Dia sudah mau saya rendamkan kakinya dan dicuci. Tapi ketika mau saya urut kakinya, tidak mau. Kamu kasar barangkali, atau tidak sopan. Malah sebaliknya, saya ladeni dengan lemah lembut, mesra dan sadu. Tapi tetap saja tidak mau. Katanya capek, ingin tidur, supaya besok pagi bisa segera melanjutkan perjalanan ke desa Waruga. Waduh, bagaimana ini? Kita rugi besar. Wah. Berapa coba biaya menyelenggarakan acara besar-besaran seperti ini? Semua rombongan kesenian sudah dibayar untuk mengadakan pertunjukan. Main tiap malam, selama 7 malam. Habis bagaimana lagi? Kanjeng Tumenggung Jamali memang lain dengan tamu-tamu kita yang dulu-dulu. Yang ini kelihatannya sangat alim. Ya, sudahlah. Kau boleh pergi. Besok hubungi aku lagi. Baik, Ki Demang. Naga-naganya tidak beres. Perempuan tadi itu pasti disuruh Ki Demang sebagai teman tidur. Keparat juga Ki Demang Cangkudu itu. Aku mencium ada sesuatu kesengajaan di dalam acara penyambutan dengan pesta besar-besaran ini. Ya, mungkin saja ada pihak yang berusaha untuk mengulur waktu pemberangkatanku ke desa Waruga. Wah, dengar. Purwanti gagal. Saya sudah menduga, Ki Demang. Soalnya Tumenggung Jamali ini lain, orangnya alim. Jadi harus bagaimana ya? Sudah, dibius saja. Apa? Dibius? Iya, minumannya dikasih ramuan daun kecubung. Pasti dia kelenger. Terhadap Tumenggung Jamali, jangan gegabah Dengkak. Dia tabib yang hebat. Ahli membuat obat-obatan. Hanya dengan melihat, tanpa mencicipi, dia akan tahu apakah air minum itu mengandung obat, racun atau tidak. Maka, kalau kita menaruh sesuatu pada minumannya, dia akan tahu. Ki Demang, jadi harus bagaimana? Kita lihat besok saja. Ki Demang telah melakukan kesalahan yang fatal, yakni dengan menyodorkan seorang perempuan bayaran kepada Tumenggung Jamali. Maka Tumenggung Jamali dapat mencium sesuatu yang tidak beres di balik upacara penyambutan yang sangat meriah itu. Dengan demikian, Tumenggung Jamali jadi berpikir lain. Dia tidak menunggu sampai matahari terbit, tetapi malam itu juga dia akan segera berangkat ke desa Waruga. Lalu bagaimanakah sikap Ki Demang terhadap sikap Tumenggung Jamali tersebut? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.